sejahtera bagi kita semua. Apa kabar yang ada di rumah? Luar biasa pastinya. Saya ucapkan selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini hari yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena dia bukan hanya bangkit, tetapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, rumah bagi kita di sana. Bagi kita yang percaya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga baka. Wow, luar biasa. Jadi kita bersyukur hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa beribadah sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hari yang terindah buat kami Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami ini. Engkau ambil alih, pegang kendali Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Urapi kami yang berada di tempat ini. Kau juga berkati bagi semua jemaat yang bersama-sama beribadah dengan kami, baik yang menonton online Tuhan. Kau berkati Tuhan mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau melawat satu persatu tidak terkecuali Tuhan Yesus. Dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Bersama-samalah dengan kami hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita ya hari ini. Kita bersorak-sorai. Tinggikan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yes, haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan.
dalam lagi menyembah Tuhan. Tuhan kita luar biasa, saudaraku. Karena Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Pada waktu Dia naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk menopang hidup kita. Kita bersyukur, kita angkat pujian ini dengan sungguh hati.
surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami merayakan kenaikan-Mu, membuktikan bahwa Engkau Allah bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami rindu untuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari Bapa, Engkau berbicara, buka pikiran kami, baik yang ada di tempat ini dan juga di rumah masing-masing kami, bahwa kami mengalami Engkau. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami, biar ada rema yang Engkau tangkap, yang Engkau taruh di dalam hati kami, roh kami. Mari Bapa, Engkau berbicara, berfirman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar saudara? Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, peristiwa kenaikan Kristus itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia bangkit, Dia memberi kemenangan buat saudara, kemenangan atas kutuk dosa, akibat dosa, kemenangan atas dosa juga, kemenangan atas segala pergumulan, kemenangan atas masalah yang engkau hadapi. Dan Dia naik, disaksikan oleh banyak murid-muridnya yang melihat kenaikan Kristus. Kata Korintus ada 500 orang yang melihat kenaikan Kristus Yesus. Nah, untuk itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar firman Allah pada pagi hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke surga. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Allah ini, kita akan melihat ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan sebelum Ia naik ke surga. Biasanya di dalam perpisahan ada pesan-pesan yang disampaikan itu sangat penting, saudara. Ya, itu sangat penting untuk disimak dan untuk didengar oleh para murid-murid. Ya, nah saudara, pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga? Di dalam ayat yang ketiga,
berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sebelum dia naik, berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan surga. Selama 40 hari dia menampakkan diri, dia berbicara tentang kerajaan surga. Berarti ini sangat penting, saudara. Kristus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar menyelamatkan saudara dan saya, tetapi Kristus datang untuk memindahkan saudara dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan Allah. Bukan hanya waktu nanti kita masuk surga, tetapi waktu kita percaya kepada Kristus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kerajaan surga itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah di dalam hidup kita dan komunitas yang ada, di mana Allah menjadi raja di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi hidup saudara ketika saudara menyerahkannya kepada Tuhan, hidup saudara dipimpin oleh Allah. Itulah kerajaan surga. Ya. Sehingga ketika saudara dipimpin oleh Allah, hal kerajaan surga itu dalam Roma pasal 14, Roma pasal 14 ayat yang ke-17, Roma 14, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan 40 hari khotbahnya yang dia pesan hal-hal kerajaan surga. Kalau misalnya saya hari ini khotbah tentang kerajaan surga, besok lagi live khotbah tentang kerajaan surga lagi, saya selanjutnya terus khotbah. Mungkin Anda sudah seminggu melihat saya khotbah hal kerajaan surga dan tema yang sama. Itu Anda udah bilang, wah ini udah enak dengarnya nih, ya. Pasti besok khotbah tentang ini juga nih, ya. Anda udah bisa nebak, besok pasti kerajaan surga lagi. Besok berarti kerajaan surga lagi. Seakan-akan tidak ada persiapan, saudara. Tetapi Yesus, dia menyampaikan pesan ini karena ini begitu penting bagi kita. Ini penting bagi murid-murid Yesus, karena mereka nanti akan ditugaskan oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan tentang kerajaan surga. Nah, saudara dan saya juga sangat penting menyimak bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, bahwa Allah yang memimpin hidup kita, bahwa Yesuslah yang menuntun hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah saudara menghadapi krisis, di tengah-tengah saudara menghadapi problem hari-hari terakhir ini, bagi orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga di mana Allah memimpin hidupnya, dia tidak akan tergoncangkan. Makanya hal kerajaan surga di dalam Roma tadi dikatakan, hal kerajaan surga itu berbicara bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-18, dalam ayat yang ke-18 selanjutnya, Roma 14 ayat yang ke-18, ya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara mana? Dengan cara ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Artinya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam sukacita, kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Berarti ketika saudara melayani dengan pola kerajaan Allah, maka kita berkenan di hadapan Allah. Saudara mau cari perkenanan Tuhan, layani dengan ini. Ketika kita melayani, gak ada sukacita,
Kita melayani penuh dengan perbantahan, kita melayani beribadah penuh dengan segala kekecewaan, kita penuh dengan segala kemarahan, maka suasana kerajaan surga itu akan hilang. Ya, tetapi ketika saudara melayani dengan cara demikian, pelayanan saudara berkenan di hadapan Allah. Ibadah saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan cara yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu hal kerajaan surga, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Artinya hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Dan juga ada sukacita. Kita tidak terpengaruh dengan situasi saat ini, tetapi kita tetap bersukacita. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekelilingnya, tetapi saudara dan saya tetap bersukacita. Memang ada sedikit, misalnya ada serangan membuat kita kehilangan sukacita, tetapi kita datang kembali kepada Allah, Bapa yang menuntun hidup kita, yang mempunyai kerajaan Yesus Kristus, maka akan damai sejahtera. Kecuali kalau kita nggak mau datang kepada Dia, karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ada berita yang sungguh menggoncangkan juga, ya, tetapi itu membuat agak mulai khawatir dan takut, ya, sampai mual, saudara. Ya, nanti kalau mau tanya beritanya apa sih Pak, nanti secara pribadi aja. Yang itu sangat luar biasa, saudara. Saya bilang, Tuhan, namamu yang malu nanti Tuhan. Ya, akhirnya saya datang ke Tuhan. Saya dengar ada renungan yang disampaikan oleh seorang ibu. Saya dengar, saya baca lagi, saya dengar lagi, dan timbul sukacita kembali, timbul ketenangan kembali, timbul damai sejahtera, dan semua masalah yang ada Tuhan lakukan semuanya. Ketika saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam pimpinan Tuhan, di mana kerajaan Allah hidup dalam kehidupan saudara, maka ada damai sejahtera di dalamnya. Maka ada sukacita. Kita nggak terpengaruh sukacita yang dari luar, tapi sukacita itu dari dalam. Karena firman Allah berkata, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Barang siapa percaya, maka minumlah air kehidupan. Artinya dari dalamnya akan mengalir air kehidupan. Artinya ada sukacita mengalir dalam hidup saudara, ada damai sejahtera mengalir dalam hidup saudara. Saudara bisa mengalami yang namanya kekecewaan, tetapi itu tidak menghalangi sukacita saudara. Itu tidak menghalangi kobaran api dalam kehidupan saudara. Itu tidak menghalangi damai sejahtera dalam hidup saudara. Saudara tetap enjoy di dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih, mungkin kita mengalami hal-hal yang kehilangan damai sejahtera hari-hari ini, kehilangan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia yang mempunyai damai sejahtera. Dialah damai sejahtera itu. Karena dalam kitab Roma juga dikatakan bahwa Allah sumber damai sejahtera menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Artinya waktu saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, maka kuasa kegelapan tidak akan masuk dalam kehidupan saudara. Makanya iblis berusaha mencuri ini. Dia mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Ya, karena iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa pesan sebelum Yesus naik ke surga? Yaitu dia berkata di dalam ayat yang keempat, dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Pesan yang kedua adalah, yaitu dia memerintahkan supaya murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem, karena Tuhan akan menggenapi janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Yaitu Roh Kudus. Di mana Yesus di dalam pelayanan di bumi, dia berkata, aku sudah minta kepada Bapa supaya Roh penolong itu datang kepadamu. Jadi waktu Yesus naik, Tuhan sudah meminta. Yesus anak Allah, apa yang diminta oleh anak pasti diberikan. Dan saudara yang kekasih, ketika Yesus naik ke surga, maka murid-murid menantikan janji Bapa itu. Janji Bapa yaitu kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi para murid-murid. Dan janji Bapa itu juga berlaku bagi saudara dan saya.
yaitu di mana saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang janji Bapa itu masih berlaku sampai sekarang hari ini. Apa yang dijanjikan 2000 tahun lalu sampai hari ini dicurahkan bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya. Ini sesuatu yang eksklusif, ini sesuatu yang khusus bagi orang yang percaya. Kalau Anda tidak percaya, nggak akan mengalami janji Bapa. Nah saudara, ini nanti akan kita bahas pada tanggal 31. Makanya saya encourage bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi seluruh jemaat, untuk ambil bagian di dalam puasa. Kita berdoa supaya ada lawatan Roh Kudus terjadi di kehidupan kita, di rumah, di keluarga. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami sesuatu yang dahsyat. Nanti kita akan bahas ini pada tanggal 31 Mei nanti. Ya, karena ini setelah kenaikan ini 10 hari, itu saya hitung pas tanggal 31 Mei tentang pencurahan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah pesan kedua yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan yang ketiga di dalam Kisah Rasul tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, Kristus menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Untuk apa kuasa itu? Apakah untuk gagah-gagahan? Apakah untuk kita bisa melawan orang-orang yang ada di sekitarnya? Tidak. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan kita orang yang hebat, tetapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya menjadi saksi. Ini pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu hidup kita menjadi saksi. Menjadi saksi berbeda dengan bersaksi. Bersaksi apa yang kita alami di mana Tuhan menolong kita. Misalnya Anda yang lagi sakit, Anda bersaksi, puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya sudah mengalami pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Tetapi menjadi saksi artinya saudara dan saya menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang, sehingga orang melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Orang gak akan melihat Kristus dengan seperti apa wajahnya Kristus, ya. Tetapi orang-orang di sekelilingnya melihat kehidupan saudara dan saya setiap hari. Apakah ada Kristus dalam kehidupan saudara dan saya? Ayo, yang di rumah tanyalah, yang di samping, aku seperti Kristus nggak? Ya, coba tanya kepada orang-orang di sekitar, kira-kira saya sudah seperti Kristus nggak? Kalau belum, kita terus minta Tuhan ubahkan, karena Roh Kudus turun atas kita untuk kita diubahkan menjadi saksi Kristus, untuk hidup kita berubah menjadi saksi Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu Yesus memberi 3 pesan ini dan dia terangkat ke surga, saudara, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-11, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan, malaikat berkata begini, Yesus ini bagian B yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dari yang ayat di atasnya dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu hanya melihat saya? Artinya gini, mereka lagi asik melihat kenaikan Kristus, dan malaikat mengingatkan seperti ini, hei, udah gak usah lihat-lihat lagi, dia udah naik, dia akan datang. Artinya gini, lakukan tugasmu untuk menjadi saksi itu, lakukan tugasmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga para murid-muridnya, kata firman Allah, mereka pulang dengan sukacita dan mereka menanti di loteng Yerusalem. Dan sejak itu para murid-muridnya mulai keluar menjadi saksi.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita nggak hanya sekedar melongo, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wah, saya luar biasa diberkati. Wah, saya mengalami Kristus. Tetapi pergi, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya habis ini akan pergi ke daerah Jakarta Barat untuk membawa berkat ya untuk orang-orang yang ada di sana, ya, bersama dengan tim kami dari My Home. Itu salah satu wujud untuk kita bisa menjadi saksi, untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya pesan ini yang disampaikan oleh Tuhan. Biarlah ini juga yang kita lakukan untuk kita yang pertama hidup di dalam kerajaan surga. Kita mengerti tentang kerajaan surga, bahwa Allah yang memimpin hidup saudara di dalam Kristus Yesus. Itulah kerajaan surga, di mana hidup kita ada damai sejahtera, hidup kita ada sukacita, hidup kita ada hidup dalam kebenaran. Kita nggak terpengaruh dengan orang-orang, dengan sekitar berita-berita yang negatif, bisa saja melemahkan sebentar saja. Tetapi orang yang hidup di dalam kerajaan surga tidak akan tergoncang. Dia tetap bersukacita. Pesan yang kedua adalah Tuhan mau berkata, kamu tinggal, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, aku akan menggenapi janji Bapa, yaitu Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus. Dan pesan yang ketiga adalah supaya apa? Untuk kita menerima kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi. Hidup kita berubah. Hidup kita berubah dan orang-orang melihat kehidupan kita seperti Kristus. Hidup kita mengalami perubahan hal-hal yang paling kita, mungkin kita, aduh kayaknya saya nggak bisa ini. Kayaknya saya nggak mampu untuk mengampuni. Saya nggak mampu untuk memberkati orang-orang yang mengecewakan saya. Tetapi karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus itu sang penolong. Dia yang menolong saudara. Dia memampukan saudara untuk saudara bisa melepaskan kasih, untuk saudara bisa melepaskan pengampunan, untuk saudara bisa melepaskan damai sejahtera. Saudara, biarlah pesan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini menjadi rema buat saudara dan saya. Dan biarlah ketika kita selesai beribadah, ingat pesan ini, bahwa hidup kita adalah dalam tuntunan Tuhan, bahwa hidup kita adalah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bahwa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Bagi engkau yang saat ini gelisah, dalam keadaan khawatir, takut, ingat ada Yesus yang memimpin hidup. Dia mampu memberikan jalan keluar. Dia mampu memberikan damai sejahtera. Dia mampu memberikan sukacita dalam hidupmu. Sukacita itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, mengalir keluar. Datang kepada Yesus. Saya akan berdoa untuk engkau yang kehilangan yang namanya damai sejahtera, kehilangan sukacita, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang menyaksikan dan siapapun yang juga menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kami datang kepadamu, sehingga damai sejahtera itu turun atas kami,
sehingga sukacita itu terus mengalir dalam hidup kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami percaya kepadamu, karena firman-Mu berkata barang siapa haus datanglah kepadamu. Kami datang kepadamu Bapa. Kami minta biar damai sejahtera-Mu mengalir, sukacita-Mu dan hidup dalam kebenaran. Kami yang mengalami kekecewaan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menghibur, menguatkan, menjamah luka hati kami, sehingga kami mampu untuk melepaskan pengampunan orang-orang yang mengecewakan kami, sehingga kami tetap hidup dalam damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang punya masalah beban berat yang dihadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberkatinya. Tuhan selalu menjadi jawaban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami kiranya Engkau pulihkan Bapa. Engkau yang melawan Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintah yang ada punya otoritas yang dari Tuhan. Setiap orang-orang berniat jahat coba menjatuhkan pemerintahan yang ada, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa diberikan hikmat Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Diberikan hikmat Tuhan di dalam mengatasi setiap persoalan saat ini, terlebih persoalan COVID. Kami percaya virus COVID ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami deklarasikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus virus COVID ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak Tuhan, kami berdoa jemaat GBI Gilgal, baik yang di pusat, baik yang di daerah di Palu, di Amurang Tuhan, di Manado, di Pondok Gede Tuhan, dan juga di Palangkaraya. Oh Tuhan, kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Bentengi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, karena kesehatan ilahi itu berasalnya dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa para gembala di GBI Gilgal Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan urapi, Tuhan pimpin, Tuhan jaga lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya apapun persoalan kami, itu tidak akan mengurangi sukacita dalam hidup kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap hidup dalam kebenaran. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap hidup dalam damai sejahtera. Melalui kenaikan-Mu pada pagi hari ini kami rayakan Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami hidup ada dalam kerajaan surga. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang tidak tergoncangkan imannya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan imun bagi kami, sehingga kami Tuhan ada dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, kiranya perkenanan Tuhan turun, mulai dari pemain musik yang di studio di tempat ini Tuhan, urapi worship leader, Tuhan kembali urapi, diberikan kekuatan baru dan juga hamba-Mu, kembalikan kelengkapan kekuatan Tuhan. Baik yang melayani di LCD juga Tuhan memberkati. Semua yang dan juga yang hadir di tempat ini Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Melalui kenaikan-Mu, itu membuktikan bahwa Allah kami Allah yang hidup. Allah kami Allah yang perkasa. Di dalam Kristus Yesus yang kami sembah. Dan kami percaya Engkau pasti datang kali yang kedua. Kedatangan-Mu semakin singkat Tuhan. Dengan keadaan yang kami lihat hari-hari ini, kami percaya kedatangan-Mu semakin singkat. Kami berdoa seluruh jemaat, biar tidak ada yang ketinggalan ketika Engkau datang. Semua kami diangkat oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Diberkati Engkau di dalam rumahmu. Dilindungi dan dijaga Engkau ketika Engkau keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Dan Tuhan menjaga melindungi Engkau. Kendaraan yang Engkau pakai dijaga dilindungi oleh Tuhan. Dan diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang Engkau buat, dibuat Tuhan berhasil senantiasa. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kali yang kedua, kita didapati tetap setia. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan jangan lupa saudara, kita tetap menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi. Ya, tetap biar kita imunnya kita kuat. Tetapi yang paling penting adalah tetap berdoa, tetap bangun mesbah keluarga. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan persembahan, silakan mentransfer kepada ke BCA kami atas nama Ibu Meska, dan sudah kami WA untuk nomor rekeningnya. Silakan, dan Tuhan memberkati. Memberi di dalam kekurangan justru Anda mengalami kelimpahan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.